Skuad Garuda pesta 6 gol atas Brunei Darussalam. Shin Tae-yong mengaku puas dengan kinerja striker timnas Indonesia. Timnas Thailand hancur lebur dibantai timnas Georgia 8-0. Bek Swansea City, pemain keturunan Indonesia, Nathan Chu, terpantau di SUGBK. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Timnas Indonesia pesta 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengaku puas dengan kinerja striker timnas Indonesia. Dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 dari 6 gol timnas dicetak striker. Dimas Derajat mencetak hat-trick dan Ramadan Sananta 2 gol. Shin Tae-yong melihat striker timnas yang tampil hari ini, Dendi Sulistiawan, Dimas, Sananta, dan Hoki Caraka bekerja dengan keras. Ketajaman semacam ini yang sudah dinanti sejak lama. Seperti yang terlihat penyerang cetak 5 gol di laga ini. Saya bisa melihat para penyerang bisa melakukan finishing dengan baik di laga ini dan ini yang ingin saya tunjukkan, kata Shin Tae-yong. Kendati demikian Shin tidak begitu puas dengan total permainan tim selama 90 menit. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini pemain sempat kepayahan usai unggul 2-0. Selamat kepada para pemain, tetapi untuk jalannya laga saya tidak begitu senang. Harusnya permainan lebih baik. Setelah gol kedua, memang sangat lama sampai terjadi gol ketiga, ujarnya. Itu yang harus kita evaluasi, tetapi di babak kedua para pemain bekerja keras lagi, dan akhirnya bisa main baik. Jadi terima kasih tetap bagi para pemain, kata Shin Tae-yong saat jumpa pers. Meski sudah punya modal 6 gol di kandang, Shin memastikan skuad Garuda tampil menekan pada leg kedua di Brunei pada tanggal 17 Oktober nanti. Main bertahan bukan opsi. Di Brunei nanti, saya tidak akan main bertahan. Kami akan tetap main menyerang. Kami akan mengincar untuk mencetak banyak gol lagi dan tetap menerapkan pressing ketat, ucap Shin Tae-yong. Pemain keturunan Indonesia, Nathan Chu, terpantau hadir secara langsung untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Nathan Chu datang bersama kakak kandung Irfan Bahdim, Fardi Bahdim. Bek Swansea City itu sempat mengantri di luar SUGBK sebelum masuk ke dalam. Momen kehadiran Nathan Chu itu direkam oleh beberapa supporter timnas Indonesia yang datang ke SUGBK. Sehingga kehadiran pemain berusia 21 tahun itu viral di media sosial. Saat masuk ke dalam SUGBK, Nathan Chu langsung bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir memperkenalkan pemain keturunan Belanda Indonesia itu ke supporter. Nathan Chu pun duduk di bangku VVIP SUGBK. Dengan hadirnya Nathan Chu, ini berarti dia berpeluang besar akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya sudah membocorkan bahwa Nathan Chu menjadi pemain keturunan selanjutnya yang ia minati. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu tidak tahu bagaimana proses administrasinya. Setahu saya lancar untuk naturalisasi, Nathan Chu. Jujur untuk masalah administrasi belum tahu. Dia akan bertemu dahulu dengan Pak Erick Thohir dan setelah itu akan saya umumkan, ucap Shin Tae-yong. Sementara itu, Erick Thohir tidak bisa menjawab terkait naturalisasinya Nathan Chu. Erick Thohir hanya berbicara tentang Jay Izzes. Sebelum Nathan Chu, Jay Izzes sudah datang terlebih dahulu ke Indonesia. Pemain Venezia itu memang didatangkan untuk mengikuti proses administrasi supaya dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Saya belum tahu. Yang pasti untuk Jay Izzes lagi di proses administrasinya, kata Erick Thohir. Sampai saat ini sudah 5 pemain keturunan yang dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Kelima pemain itu adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Histeris, timnas Thailand hancur lebur tadi malam. Laga uji coba timnas Georgia vs Thailand yang berlangsung di Stadion Mikhail Messi, Tbilisi, Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023, dini hari WIB, pertandingan ini berakhir dengan skor 8-0 untuk tuan rumah. Georges Mikautas menjadi bintang pada laga ini dengan mengemas 4 gol.
Sementara itu, 4 gol lain disarankan Zuriko Davitashvili, 2, Luka Lotchoshvili, dan pemain Napoli Hicha Kvaratskhelia. Georgia membuat Thailand tak berdaya sejak awal. Gelombang serangan dilancarkan skuad asuhan Willy Sagnol. Hasilnya, mereka sudah unggul di menit ke-8 via gol tendangan jarak jauh Davitashvili. 4 menit kemudian, gantian sundulan Lotchoshvili yang membobol gawang Kampol Patomatakul. Selepas gol itu, Georgia terus melancarkan serangan sporadis. Hasilnya dipetik pada menit ke-24. Tendangan Mikautas mengubah skor menjadi 3-0. Penyerang Ajax Amsterdam itu kemudian menambah 2 gol sekaligus mengemas hat-trick pada menit ke-36 dan 40. Thailand bukan tak melawan. Upaya Tristan Dodi menit ke-42 sayangnya masih menyamping. Semenit kemudian, Davitashvili memastikan babak pertama berakhir dengan skor 6-0. Selepas turun minum, serangan-serangan Georgia tak juga mengendur meski sudah unggul 6-0. Di menit ke-55, Mikautas mencetak gol keempatnya dari titik putih setelah Pitiwat Sukhjitamakul melakukan pelanggaran di kotak penalti. Kvaratskhelia, yang masuk sebagai pengganti di menit ke-58, ikut mencatatkan namanya di papan skor. Umpan Sandro Altunashvili berhasil dikonversi menjadi gol. Skor tersebut bertahan hingga bubaran. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku sangat terhibur dengan kemenangan telak Timnas Indonesia 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam. Kemenangan ini adalah modal yang baik menatap leg 2 nanti. Presiden Jokowi yang menyaksikan langsung laga tersebut sangat puas. Menurutnya, hasil ini menjadi modal yang bagus untuk Timnas Indonesia menatap leg kedua nanti. Sangat-sangat menghibur ya, kata Jokowi. Ini kita kan nanti tanding di Brunei tanggal 17, jadi saya kira ini modal yang baik, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Orang nomor 1 di Indonesia itu bahkan tidak memberikan rapor merah kepada pasukan Sintayong. Presiden Jokowi berharap performa skuad Garuda terus sempurna. Tidak ada, semuanya bagus. Insya Allah performanya dibaikin terus, tukas Presiden Jokowi. Pada leg kedua, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Dimas Derajat dan kawan-kawan diharapkan bisa kembali meraih kemenangan atas Tebuan.